Ada seorang raja yang percaya pada ritual memohon berkah dari langit. Setiap bulan, ratusan ekor kambing, babi, sapi, dan hewan lainnya disembelih sebagai persembahan untuk langit. Pada hari sembahyang, juga ada wanita jelita. Sang raja bersyukur kepada langit dengan mempersembahkan minuman keras dan wanita jelita sebagai hiburan. Jadi, setiap hari juru masak harus menyembelih banyak hewan. Juru masak ini sudah lanjut usia dan tidak mampu bekerja. Karena itu, istana mulai mencari juru masak yang baru. Ada seorang pemuda yang merupakan umat Buddha yang menjalankan sila dan praktik murni. Dia ingin meninggalkan keduniawian. Namun, orang tuanya telah lanjut usia sehingga dia harus menghidupi mereka. Berhubung harus mencari uang, dia pun melamar pekerjaan sebagai juru masak tersebut. Melihat hewan-hewan dikorbankan setiap hari dan para wanita dijadikan hiburan, pemuda itu merasa bahwa dia tidak dapat menjalankan tugas sebagai juru masak. Pengurus dapur dengan tega berkata, "Engkau memang direkrut sebagai juru masak. Mengapa setelah masuk ke istana engkau belum juga menjalankan tugasmu?" Pemuda itu berkata, "Aku adalah praktisi Buddhis yang menjalankan praktik murni. Aku tidak bisa menyembelih hewan." Pengurus dapur lalu melaporkannya kepada raja. Raja sangat murka dan menyuruh pemuda itu untuk menghadapnya. Raja berkata, "Jika engkau tidak menjalankan tugasmu, aku akan memberimu hukuman mati." Pemuda itu menjawab, "Aku rela dihukum mati daripada harus membunuh makhluk hidup lain." Mendengar ucapannya, sang raja berkata, "Aku akan memberimu waktu 7 hari untuk memikirkannya. Jika engkau masih bersikeras, tubuhmu akan diinjak oleh 100 ekor gajah. Jika setelah itu engkau masih hidup, aku akan meyakini ajaran Buddha." Sejak kecil, pemuda itu sangat menyayangi hewan dan sering bermain bersama kawanan gajah. Selama 7 hari itu, hatinya sangat tenang. 7 hari kemudian, 100 ekor gajah telah menantinya. Pemuda itu dibawa ke lapangan dan ditengkurapkan di sana. Kawanan gajah terus mendekatinya. Dia lalu mengangkat kepala dan kedua tangannya bagai menyapa kawanan gajah. Gajah-gajah itu berhenti di hadapannya. Lalu mereka mengenalinya. Dengan belalai mengarah ke langit, para gajah mengerik. Kemudian mereka berlutut seakan-akan memberi penghormatan kepada pemuda itu. Melihat kejadian ini, sang raja merasa sangat takjub dan heran. Raja yang sangat menyesal memanggil pemuda itu dan berkata, "Bagaimana cara engkau menaklukkan kawanan gajah?" Pemuda itu berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa. Sejak aku kecil, orang tuaku mengajariku untuk menyayangi semua makhluk. Aku ingin meninggalkan keduniawian, tetapi kini orang tuaku telah lanjut usia, sehingga harapanku tidak dapat terkabul. Yang mulia, ampunilah aku." Raja lalu berkata, "Aku akan mengabulkan harapanmu dan menghidupi orang tuamu." Akhirnya harapan pemuda itu terkabul dan dia benar-benar meninggalkan keduniawian.